Audio Jungle. Pemain naturalisasi Belanda gacor usai dicoret timnas Indonesia. Sintayong menyesal. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pemain naturalisasi Belanda Stefano Lillipali tampil bersinar usai tak lirik Sintayong ke timnas Indonesia. Ia menjadi bintang kemenangan 4-2 Borneo FC atas PSIS Semarang. Stefano Lillipali mengamuk dalam laga tersebut dengan raihan 2 gol dan membantu Borneo FC berada di papan atas klasemen Liga 1 di posisi ketiga dengan 26 poin. Nama Stefano Lillipali sendiri ramai dibicarakan warganet karena dicoret atau tidak dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Padahal, Stefano Lillipali dianggap bermain baik di Borneo FC dan layak berseragam timnas Indonesia. Dilansir dari Transfer Market, di Liga 1 2022-2023, Stefano Lillipali bermain sebanyak 12 kali dengan torehan 3 gol dan 4 assist. Statistik tersebut tentunya cukup baik untuk seorang pemain naturalisasi asal Belanda ini. Lalu, apakah Sintayong menyesal tak memanggil Stefano Lillipali? Sintayong sendiri lebih memilih pemain muda untuk posisi yang dimiliki Stefano Lillipali, yakni winger untuk timnas Indonesia. Nama tenar seperti Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri menjadi pilihan Sintayong di lini serang timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia menggunakan 4 pemain naturalisasi di Piala AFF 2022. Mereka ialah Jordi Amat, Sandy Walsh, Mark Locke, dan Ilija Spasojevic. Jumlah 4 pemain naturalisasi merupakan yang terbanyak sepanjang Timnas Indonesia ambil bagian di Piala AFF. Sebenarnya sebelum Piala AFF 2022, Timnas Indonesia juga pernah menggunakan 4 pemain naturalisasi di Piala AFF. Momen itu terjadi di Piala AFF 2014 yang dilangsungkan di Vietnam dan Singapura. Saat itu pelatih Timnas Indonesia, Alfred Riedl, memanggil 4 pemain naturalisasi, yakni Christian Gonzalez, Sergio Van Dijk, Victor, dan Raphael Maitimo. Nama-nama di atas bukanlah pesepak bola kacangan. Christian Gonzalez merupakan raja gol di Liga Indonesia. Raphael Maitimo pernah membela timnas Belanda junior bersama Robin van Persie. Saya akan membalas budi dengan pertandingan yang keren dan tidak mengecewakan jika masyarakat Indonesia dan para fans sepak bola Indonesia datang ke stadion dengan memenuhi kursi stadion tanpa terkecuali. Saya benar-benar mohon dukungannya yang penuh untuk timnas Indonesia. Terima kasih banyak. Tutup juru taktik asal Korea Selatan ini. Audio Jungle. Piala AFF 2022. Hati-hati, Sintayong lawan timnas Indonesia resmi tunjuk ex Barcelona jadi pelatih. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Lawan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 melakukan manuver dengan menunjuk ex jebolan Barcelona sebagai pelatih kepala. Ex Barcelona tersebut adalah Josep Ferrer-Bers yang resmi ditetapkan menjadi nakoda timnas Filipina. Kepastian ini diumumkan melalui akun media sosial timnas Filipina, Kamis 8 Desember 2022. Selamat datang di Filipina, Coach Coco. Dengan pengalaman melatih lebih dari 1 dekade, mantan pelatih Akademi Barcelona, Josep Ferrer, mengambil pekerjaan utama sebagai pelatih di tim nasional Filipina. Tulis Facebook The Azkalas. Manajer timnas Filipina Dan Palami mengatakan bahwa Josep Ferrer dinilai cocok dengan karakter skuad timnas Filipina sekarang. Josep Ferrer merupakan juru taktik yang masih berusia 39 tahun. Kehadirannya diharapkan dapat membangun fondasi The Azkals yang saat ini dihuni mayoritas pemain muda. Terlebih, Josep memiliki segudang pengalaman bersama raksasa Liga Spanyol Barcelona. Dia juga sudah pernah menukangi sejumlah klub profesional dalam karirnya selama ini. Setelah menjabat Direktur Akademi Barcelona, Josep lalu bertugas di klub Hong Kong, Kitse dan Thailand, Buriram United. Ia kemudian menjadi pelatih kepala Nike Jepang, klub di Thailand, dan Bangkok Glass FC.
Joseph Fer juga pernah menukangi klub asal Puerto Rico FC, Bayaman FC sebelum kembali ke asing sebagai asisten di klub India AS Bengal. Sebelum menerima tawaran timnas Filipina, dia memegang kendali di Barca Foundation di Barcelona. Adapun timnas Filipina asuhan Joseph Fer bakal menjadi lawan timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2022. Laga timnas Filipina versus skuad Garuda tersaji pada partai pemungkas grup A Piala AFF 2022 pada Januari 2023. Ini menjadi kewaspadaan bagi Sintayong, mengingat timnas Indonesia akan bermain di markas The Ascals. Hampir 2 pekan menjalani latihan di gym dan Bali United Training Center di Pantai Purnama Gianyar, skuad timnas Indonesia kini mulai bergeser. Sejak kemarin, 9 Desember, skuad Garuda menggelar latihan taktikal di kandang klub Liga 1 Bali United di Stadion Kapten Dipta Gianyar, Bali. Latihan taktikal dipimpin langsung pelatih timnas Indonesia Sintayong setelah dalam latihan fisik banyak diambil alih para asisten pelatih. Never give up, tulis PSSI dalam unggahannya di akun Instagram. Terus berlatih dan berkembang Garuda, imbuhnya. Latihan taktikal sebenarnya sempat diberikan Sintayong saat berlatih di Bali United Training Center, tapi porsinya sangat kecil. Selama pemusatan latihan di Pantai Purnama, tim pelatih lebih banyak menggenjot fisik pemain. Audio Jungle. Jika keluhkan pemanggilan pemain ke timnas Indonesia terus keluar dari mulut pelatih, PSSI dan PT LIB diminta untuk evaluasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Terdapat pelatih klub Liga 1 yang mengeluhkan pemanggilan pemainnya ke timnas Indonesia. Sebut saja juru taktik Persija Jakarta, Thomas Doll. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu menyumbangkan 3 nama ke timnas Indonesia. Mereka adalah Hans Samuyama, Muhammad Ferrari, dan Syahrian Abimanyu. Menanggapi situasi di atas, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali angkat bicara. Zainuddin Amali meminta komitmen dari klub untuk merelakan pemainnya berseragam timnas Indonesia. Jadi saya kira itu sudah kita jalankan dan salah satu tujuan digulirnya kompetisi ini untuk timnas, ucap Zainuddin Amali kepada awak media. Jadi ini saya minta kepada semua klub, karena waktu kita rapat koordinasi yang saya pimpin, klub itu punya komitmen untuk timnas. Kalau ada suara-suara mengeluhkan dan lain sebagainya, saya minta komitmennya mereka, kata pria kelahiran Gorontalo itu. Jika kedepannya keluhan dari pelatih terus bermunculan, PSSI dan PT LIB diminta untuk melakukan evaluasi. Saya sudah sampaikan kepada PSSI dan LIB. Begitu mendapatkan keluhan dari para pelatih di klub-klub, saya ingatkan bahwa klub, PSSI, PT LIB punya komitmen untuk timnas, tutur Zainuddin Amali. Jadi, saya kira nanti kalau ada keluhan lagi yang muncul bahwa ini klub dirugikan segala macam, saya akan minta PSSI dan LIB untuk evaluasi itu, kata politisi Partai Golkar tersebut. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia, Muhammad Iriawan, memastikan bahwa Shane Petinama belum bisa membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Proses di Dewan Perwakilan Rakyat sudah rampung. Pemain klub Viking FC keturunan Belanda Indonesia itu hanya menunggu tahap akhir proses naturalisasi persetujuan dari Presiden Jokowi. Ketum PSSI tidak bisa memastikan waktu persetujuan itu. Untuk selanjutnya, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu bakal menjalani sumpah setia kepada negara Republik Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Shane Petinama kita belum bisa pastikan, masih proses menunggu disetujui Presiden Jokowi. Tapi kemarin sudah ditetapkan oleh DPR. Ujar pria yang kerap disapa Iwan Bule itu dijumpai di Training Center Pantai Purnama Gianyar, Bali pada Rabu 7 Desember 2022. Ketum PSSI menyebut bahwa Shane Petinama yang kini berusia 24 tahun itu kemungkinan tidak memiliki cukup waktu untuk bergabung.